Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Reja Dila Saputra dengan NIM 12050515287. Di sini saya akan membawakan materi tentang peran Bank Indonesia dalam perekonomian. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank ini memiliki nama lain, DJPASE, bank yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada otoritas jasa keuangan. Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makro prudensial sistem perbankan secara makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Sidik, NIM 12050515263, akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan pengaturan dan pengawasan perbankan. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Menyangkut pembinaan dan pengawasan bank, sampai bentuknya lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan bank oleh pemerintah. Kewenangan pengawasan Bank Indonesia tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai berikut. 1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. 2. Pelaksanakan kebijakan moneter. 3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Pembinaan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan pengawasan yang tidak dilakukan meliputi pengawasan tidak langsung, terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra. NIM saya 12050515181. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision atau RBS . Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko. 1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision). Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. 2. Pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision). Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Jenis-jenis
Risiko bank, risiko kredit, risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Risiko pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dalam kurung adverse movement tutup kurung dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bangsa dan nilai tukar. Risiko likuiditas, risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatah waktu. Risiko operasional, risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko hukum disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko reputasi disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko strategi disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak dapat pengembalian keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko kepatuhan disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-perundangan dan ketentuan lain yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Novika Ramanda, kelas Ekonomi Syariah F, NIM 12020525252, akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Informasi pelaporan bank kepada Bank Indonesia, Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Indonesia atau SIM SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan Bank Indonesia. Tujuan dari penerapan SIM dan SPBI adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan bank. Yang kedua, menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. 3. Data mart, data pokok bank yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan pengurusan. Ada dua bagian. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR. BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Yang kedua, Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perorangan maupun badan usaha. SID dikembangkan dengan tujuan satu, bagi pemberi kredit. Yang kedua, membantu dan mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk menerima kredit, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. SIM SPBI terdiri dari 3 subsistem, yakni Sistem Informasi Manajemen Pengawasan disebut SIMWA. Yang kedua, Sistem Informasi Bank dalam investigasi yang disebut SIBADI. Yang ketiga, Data Mart atau data pokok bank. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani Diolandari, NIM saya 12020525131. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya restrukturisasi perbankan dan pengawasan bank saat ini. Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
di samping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi bank. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.